Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini, Masya Allah, berkumpul dengan ikhwan akhwat, dengan para muslimah, para muslimin, Masya Allah, khususan Ustazah Nurul, Ustazah Nunung, dan Masya Allah para ustazah ataupun ustaz lainnya yang bergabung di dalam festival literasi oleh PT IKI, Masya Allah. Mudah-mudahan sebelum saya menutup mata, Allah izinkan bisa ambil S3 di PT IKI ya, Alhamdulillah. Amin. Masya Allah, diniatkan, mudah-mudahan Allah ijabah, la haula wa la quwata illa billah, amin ya rabbal alamin. Tentu seperti yang disampaikan Ustazah Nunung, pertama sekali jazakumullah khairan kasir kepada Ustazah Nurul Hikmah, Masya Allah dipercaya untuk ikut serta membaca buku ini dan membedahnya, mendiskusikannya, saling berbagi pemikiran, saling berbagi pengalaman. Mudah-mudahan insya Allah kita semua berpegang kepada tali agama Allah, yang kita insya Allah sama-sama senantiasa mengingat bahwa wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk terus membaca yang kauliyah, yang kauniyah, dan tentu saja pada wahyu Allah tersebut, di sana pun disebut tentang kalam. Di sana disebut tentang bagaimana kita memahami, membaca dengan menulis, bagaimana kita menulis dengan membaca, Masya Allah, dan tentu dalam makna yang mendalam terhadap yang kauliyah dan yang kauniyah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang berada di dalam majelis ini senantiasa dijaga Allah dalam hati, pemikiran, perbuatan, insya Allah sampai menutup mata, seluruh sandarannya hanyalah Quran dan hadis. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh istri-istrinya, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruh pengikut, pewaris, penerus. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridha kita mendapat syafaat beliau di hari penghisaban dan seluruh kemungkinan syafaat yang diizinkan oleh Allah atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah bisa menolong kita tiba di jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya dalam waktu yang juga tersedia, sebab Ustazah Nunung Masya Allah telah membahasnya dengan basis saintifik ya mengenai buku yang ditulis oleh Ustazah Nurul. Mungkin beberapa hal yang Teteh ingin sampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Teteh menempatkan diri sebagai seorang pembaca dan mungkin ada hal-hal teknis, kemudian ada hal-hal yang sifatnya juga kreatif, dan tentu saja akan ikut juga membedah isi. Alhamdulillah buku ini tiba di tangan Teteh sekitar 6 hari yang lalu. Jadi dalam waktu yang singkat berusaha untuk bisa membaca, dan Masya Allah ini membaca disertasi ya, Alhamdulillah, membaca sebuah karya yang Masya Allah, yang sesungguhnya bahagia sekali kalau bisa membaca dalam waktu-waktu seperti Qiyamul Lail ya, waktu yang tenang gitu ya, membaca buku ini Masya Allah. Yang pertama mungkin ini bukan sesuatu yang substantif jika kita bicara tentang isi, tetapi perlu diberi catatan karena insya Allah buku ini akan terus diterbitkan dan diterbitkan lagi. Mungkin Teteh menyarankan untuk
pada penerbitan berikutnya bisa dilakukan suatu proses proofread terkait dengan typo-typo ya, typo-typo. Jadi beberapa kesalahan-kesalahan pengetikan di dalam kata-kata, huruf gitu ya di dalam buku ini yang menurut hemat Teteh mungkin ketika kita bicara tentang membedah buku kita terkonsentrasi kepada isi, kepada konten, tetapi isi atau konten juga beresiko untuk mengalami perbedaan pemahaman ketika ada kesalahan pengetikan gitu ya, baik dalam bentuk huruf, katanya. Jadi pada penerbitan berikutnya Teteh menyarankan untuk ada proofread yang detail ya, jadi proof akhir dari naskah dibaca sekali lagi oleh editor akhir untuk betul-betul diperiksa seluruh pengetikan ya, seluruh ejaan dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya di penghujung pembedahan Ustazah Nunung juga telah disampaikan, itu pun yang Teteh rasakan dengan menempatkan diri sebagai pembaca, Masya Allah, karena basisnya adalah penelitian, sehingga buku ini memiliki kedalaman yang tidak biasa begitu ya, sebab memang berangkat dari sebuah research, sebuah penelitian. Tetapi sepakat dengan yang disampaikan oleh Ustazah Nunung, pada akhirnya kita berharap bahwa hal-hal yang sangat substansial, mendalam dan penting seperti ini, kita berharap pada akhirnya dia bisa dikonsumsi oleh seluas-luasnya pembaca gitu ya. Dan ketika kita bicara seluas-luasnya pembaca, tentu kita harus memikirkan tentang bagaimana meramunya agar pembaca yang berada pada level edukasi yang bisa mengkonsumsi buku ini, mereka tetap dapat mengkonsumsi buku ini, tetapi pembaca lain yang mungkin level pemahamannya atau latar belakang edukasinya mungkin belum sedalam penelitian yang dilakukan oleh buku ini, tapi sesungguhnya menurut hemat Teteh membutuhkan apa yang disampaikan oleh buku ini, paling tidak separuh dari apa yang ada di buku ini sebelum beranjak kepada konsep-konsep yang akan diimplementasikan kepada satu sistem pendidikan anak usia dini. Tetapi separuh dari buku ini menjelaskan tentang yang tadi Ustazah Nunung sampaikan, misalnya tentang pemahaman kita terhadap satu konsep aliran tentang perkembangan anak, ya, empirisme, nativisme, konvergensi, dan kemudian juga membedah tentang penjelasan fitrah dari manusia dikaji berdasarkan Quran dan hadis ya. Banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya perlu dipahami oleh calon istri, calon ibu ya, perlu dipahami oleh wanita, bahkan oleh perempuan pada umumnya, bahkan oleh mereka yang mungkin bukan muslim ya. Mereka lewat buku ini mereka bisa mendapatkan satu tawaran. Ketika kita bicara bukan muslim, tentu bagi mereka yang bukan muslim ini kan seperti penawaran ya. Kalau bagi kita hak sudah, ini adalah kebenaran. Bagi mereka yang bukan muslim bisa, ini seperti sebuah penawaran pemikiran yang mereka bisa kaji dan mudah-mudahan menjadi jalan untuk menemukan hidayah tersebut gitu ya. Sehingga memang perlu difikirkan, tadi yang pertama ya, Teteh menyimak tentang keperluan untuk melakukan proofread sekali lagi sebelum dicetak ulang, sehingga semua detail pengetikan kata, huruf, dan semuanya itu insya Allah mudah-mudahan bisa lebih disempurnakan. Lalu yang kedua, memikirkan penerbitan berikutnya atau yang berikutnya lagi ya, entah di penerbitan yang keberapa atau diramu dulu sehingga buku ini bisa dikonsumsi oleh level pembaca yang lebih luas lagi. Tentu ini yang Ustazah Nunung sampaikan tadi, dari sisi kreativitas ya, dari sisi pengaturan. Sebetulnya bahkan ketika misalnya kita tetap ingin menyajikan buku ini secara konten isi dalam konten yang seperti sudah berada di tangan kita ini, mungkin berikutnya yang harus difikirkan adalah kreativitas dalam layout ya, kreativitas di dalam desain. Kalau memang secara konten kita tidak bisa bergerak, penyajiannya demikian, sebab ini berangkat dari sebuah riset disertasi gitu ya.
Yang ketiga, mungkin dari Teteh, sebetulnya ini menyambung ya, karena ujungnya Ustazah Nunung tadi bicara tentang sesuatu yang sifatnya kreatif ya dari buku ini. Penerbitan berikutnya juga Teteh titipkan tentang cover untuk kita butuh sekali pada cover ini nama Ustazah Nurul ya. Kita membutuhkan nama penulisnya di cover buku ini. Jadi mudah-mudahan itu nanti tidak terlewat, karena ini mungkin adalah perinan awal ya yang dikejar untuk kita bedah pada festival ini. Tapi insya Allah berikutnya kita membutuhkan nama penulis di halaman depan. Kita membutuhkan yang Ustazah Nunung sampaikan, satu konsep desain yang tidak bisa dipungkiri ya. Attraction dari sebuah cover itu bisa mendorong orang kemudian menyimak resume belakangnya dan kemudian membeli untuk membaca isinya gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah perhatian juga. Kenapa Teteh membahas hal-hal yang nampaknya dalam tanda kutip kecil atau sederhana? Sebab konten buku ini yang sudah dibahas oleh Ustazah Nunung, konten buku ini sangat diperlukan, konten buku ini memiliki kedalaman, konten buku ini dibutuhkan oleh jiwa-jiwa para muslimah ya, yang bersiap untuk menjadi istri, bersiap menjadi ibu gitu ya, sehingga strategi untuk membuat orang kemudian menjadi tertarik dan menginginkan buku ini, bahkan ketika mereka misalnya belum pernah mendengar tapi mereka melihat buku ini terpajang di rak toko buku dan seterusnya, itu bagian dari sebuah bagian dari sebuah ikhtiar ya ketika kita akan menerbitkan buku. Tentu yang dimaksud oleh setiap penulis insya Allah adalah bukan tentang popularitas. Yang dimaksud oleh setiap penulis ketika ia menulis insya Allah adalah pertama mendistribusikan apa yang ada diletakkan oleh Tuhan kita Allah Ta'ala pada akal kita, pada rasa kita, sehingga kemudian kita mendistribusikannya kembali dengan harapan menjadi sedekah jariyah. Tetapi kemudian juga ketika kita menulis, kita berharap bahwa apa yang kita sharing itu menjadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah kontemplasi, menjadi sebuah hasil baik gitu ya bagi yang membaca. Itu menjadi sebuah harapan dan doa Teteh kira ya dari setiap penulis yang memang menempatkan dirinya sebagai penulis ya, bukan sebagai pelaku bisnis semata. Itu beberapa poin dari Teteh. Lalu kemudian yang keempat, mungkin mengenai judul, apabila diputuskan nanti ketika ini diproduksi secara massal untuk bisa dikonsumsi oleh lebih luas lagi masyarakat, ketika kita memutuskan misalnya judulnya menggunakan bahasa Inggris, mungkin perlu diperhatikan juga tentang strukturnya yang paling tepat di dalam bahasa Inggris tersebut. Apakah akan disebut sebagai Born to be a Star atau akan disebut sebagai Born to be Stars ya, bintang-bintang gitu, atau mungkin Teteh juga salah gitu. Silahkan nanti insya Allah Ustazah insya Allah akan lebih bersama tim akan lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti tentang hal ini. Sangat mungkin juga nanti misalkan apakah dicarikan judul yang berbahasa Indonesia yang juga atraktif gitu ya. Intinya adalah Teteh membaca buku ini walaupun agak terburu-buru karena tentu di sela berbagai macam hal, alhamdulillah amanah yang harus dikerjakan. Teteh merasa Teteh perlu sekali buku ini gitu ya, perlu sekali buku ini. Sebagai seorang perempuan merasa perlu buku ini. Ya mungkin bagian-bagian ketika kita memasuki bagian B besar ya, bicara tentang konvergensi pendidikan anak usia dini dengan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini yang sudah mulai secara detail bicara tentang konsep PAUD-nya, kurikulumnya, mungkin pembaca atau praktisi ya yang berada secara khusus di bidang ini akan sangat membutuhkannya. Tetapi ketika memulai bahkan dari bab pendahuluan ketika kita bicara latar belakang masalah, bicara tentang diskursus konvergensinya, hereditas dan lingkungan dan seterusnya, makna fitrah, pengertian anak usia dini dan seterusnya, Masya Allah, buat Teteh itu sesuatu yang diperlukan bukan hanya oleh mereka yang menjadi praktisi di
bidang pendidikan atau spesifik lagi bidang pendidikan anak usia dini, tetapi ini dibutuhkan oleh perempuan khususan seorang muslimah. Kemudian kalau soal konten, Teteh rasa sudah dibahas ya, Masya Allah oleh Ustazah Nunung. Hanya dengan segala keterbatasan pemahaman dan pengetahuan Teteh, Masya Allah ada sesuatu yang terbetik, sebetulnya ini hanya terbetik saja pada pemikiran Teteh ketika membaca ini. Sangat mungkin dia memiliki keterkaitan dengan keseluruhan konten buku ini, sangat mungkin juga tidak. Tetapi Teteh teringat salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah yang akan membuat dia menjadi Nasrani, ya Yahudi, Nasrani, Majusi. Ketika kemudian melihat yang dijelaskan oleh Ustazah Nurul mengenai 3 aliran yang membahas tentang sesuatu yang mempengaruhi perkembangan anak, ada konsep empirisme, nativisme, dan konvergensi, kemudian muncul pertanyaan di benak Teteh, Masya Allah ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua sebagai muslim meyakini bahwa sandaran kita Quran dan hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa semua manusia, semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan pemikiran empiris ini menawarkan pembahasan yang demikian, bahwa setiap anak itu dianggap sebagai kertas yang kosong, yang mana di dalam hadis ini disebutkan fitrah, suci, bersih. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa bagaimana ia akan terbentuk itu ya bagaimana orang tuanya membentuknya. Kata orang tua di sini tentu kita posisikan sebagai lingkungan paling awal ya, yang lingkungan paling awal yang melekat gitu kepada anak tersebut, sehingga kemudian kita masuk kepada teori berikutnya, yaitu teori konvergensi. Teteh hanya terbetik gitu ya pada benak Teteh. Jadi sesungguhnya tentu kita meyakini bahwa seluruh hal yang berbasis sains manapun juga sumbernya adalah Quran dan hadis. Apakah kita bisa mengatakan bahwa teori empiris dan teori konvergensi ini sebetulnya adalah 2 gabungan pola pikir ya, yang mengacu kepada, terlepas dari pemikirnya bukanlah seorang muslim, tetapi ini mengacu dan memiliki suatu keselarasan ya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah keselarasan kajian pemikiran tersebut itu jatuhnya hanya kepada teori konvergensi saja. Sebab sekali lagi pada teori empirisme disebut bahwa anak-anak itu bagaikan kertas kosong. Ini baru bab pembuka ya. Sebab membaca bab-bab lainnya itu dalam waktu 5 hari ini Teteh merasanya tidak bisa membacanya dengan seksama walaupun ikhtiar untuk membaca, tapi bab-bab awal saja, halaman awal malah itu banyak menimbulkan reaksi-reaksi pikiran yang lebih menyenangkan. Masya Allah, nanti bisa ketemu langsung dengan Ustazah Nurul, bisa banyak bertanya dan membahas tentang hal ini juga. Mungkin hanya itu yang Teteh ingin sampaikan, sebab secara konten sudah dibahas oleh Ustazah Nunung. Jadi memang yang Teteh cermati, selain memang isi yang sangat diperlukan, khususon bagi kita sebagai seorang perempuan, bukan artinya yang laki-laki tidak memerlukan ya, tetapi jangan pernah lupa bahwa dalam hadis yang sifatnya muttafaq alaih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa setiap dari kita adalah pemimpin, dan laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, seorang amir adalah pemimpin bagi pengikutnya, dan perempuan adalah pemimpin bagi anak-anaknya dan di dalam rumah suaminya. Dan Allah Ta'ala akan memintakan pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpin. Maka bagi seorang perempuan menjadi sangat substansial, penting, perlu, bahkan haus rasanya kita untuk memahami tentang konstruksi manusia baru ya, yang akan adanya juga di dalam rahim kita, yang mana semua proses kejadian alam rahim itu kita yang akan merasakan, dan ini laki-laki tidak akan pernah merasakannya, tidak akan pernah tahu rasanya gitu ya. Bahkan dalam buku ini juga ada dikutip hadis
Bukhari kalau teteh tidak salah, astagfirullahaladzim, bagaimana malaikat Allah dikirimkan dalam proses alam rahim ya, ketika ruh ditiupkan, bagaimana kemudian malaikat diperintahkan untuk mengambil catatan takdir ya atas 4 hal bagi makhluk baru yang sedang berkembang di dalam rahim. Itu terjadinya di dalam rahim kita perempuan. Bahkan Allah mengirim malaikatnya gitu ya ke alam rahim untuk melakukan itu semuanya, sehingga alam rahim ini bukan sesuatu yang sekedar sifatnya biologis semata, tetapi ini adalah Masya Allah ya, melekat pada diri kita sebagai sebuah sistem reproduksi, tetapi dia bekerja sebagai sebuah sistem gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.